Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa hati kita di hadirat Tuhan untuk mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita percaya Tuhan duduk di atas puji-pujian umat-umat Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena kita percaya dalam hadirat Tuhan, tempat yang kita rindukan, ada kekuatan baru, nafas kehidupan kita hanyalah di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam hadirat-Mu yang membawa kami menerima semua janji-janji-Mu, mengubah hidup kami menjadi indah. Hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu,
kasih Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa sesungguhnya hanya dalam hadirat-Mu kami akan mengalami ketenangan. Ada kedamaian yang sejati di dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa sumber kekuatan kami hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, di mana kami bisa menyatakan isi hati kami dan rindu kami kepadamu Tuhan. Kami mengerti bahwa betapa berharganya hidup kami, dan kami yakin Tuhan bahwa dalam hadirat-Mu kami akan menerima semua janji-janji-Mu yang akan mengubah hidup kami menjadi indah. Terima kasih Tuhan, kami punya pengharapan yang sejati dalam Tuhan. Sebabnya saat ini Engkau tahu kerinduan hati kami. Kami rindu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Jadikanlah ibadah kami hari ini ibadah yang boleh berkenan di hadirat-Mu. Urapi kami semua Tuhan, satukan hati kami. Dimanapun kami berada, kami percaya kami semua disatukan roh kami untuk memuliakan dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita katakan bahwa pengharapan kita hanyalah di dalam Tuhan yang mati di atas juljuka. Puji Tuhan. Haleluya. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan. Dia membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku.
harapanku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa satu-satunya pengharapan kita hanyalah di dalam Yesus, karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Walau dunia berubah, namun kasih setia Tuhan tetap sama dalam hidup kita, karena Tuhan setia dalam setiap rencananya dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kami perlu Engkau setiap saat, karena
kami tahu kekuatan itu hanya datang dari-Mu Tuhan. Pertolongan kami hanyalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Engkaulah yang memegang hidup kami. Dan kami percaya satu-satu yang kami andalkan hanya di dalam Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami hanyalah Engkau Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan baru yang kami nikmati hari ini. Kami puas dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami yakin dimanapun kami berada saat ini, kami yang mengikuti ibadah online bersama hari ini, kami dikuatkan, kami disegarkan, kami dipuaskan dalam hadirat-Mu. Ketika kami memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hadirat-Mu yang menguatkan kami, hadirat-Mu yang menguatkan kami, yang memuaskan jiwa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini kami siap terima dengar firman-Mu, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Nyatakanlah isi hati Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Buatlah kami mengerti dan kami memahami akan semua kehendak Tuhan. Dan jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Kami terima berita firman Tuhan, suara Injil kebenaran memberkati kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Hari-hari yang sudah kita lalui, kita bisa lalui karena kemurahan Tuhan dan karena pertolongan Tuhan. Itu semata-mata bukan karena kekuatan kita. Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Tuhan yang memberikan kita kemampuan, hikmat untuk menjalani semuanya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan khotbah firman Tuhan dengan tema jangan berlambat sebelum terlambat. Nats Alkitab terdapat di dalam Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara semua dan saudara dapat membacanya juga bersama-sama. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali di musim dingin, ada begitu banyak burung camar yang berterbangan di atas sungai dan air terjun Niagara. Burung-burung camar itu berkumpul di sana. Mereka mengambil makanan, menangkap ikan-ikan yang ada di sungai dan juga khususnya ikan-ikan yang membeku di balok-balok es. Seekor burung camar begitu fokus berusaha mematuk balok es yang di dalamnya ada ikan yang membeku. Dia begitu asik mematuk-matuk dan berusaha untuk mengambil ikan itu, tapi tidak menyadari bahwa dia sudah sampai di tepi air terjun Niagara. Dan pada akhirnya burung ini tidak sempat lagi untuk terbang mengepakkan sayapnya. Burung ini jatuh bersama-sama dengan balok es menuju ke bawah dan tertimbun dengan limpahan air yang begitu banyak di air terjun Niagara itu.
sayang sekali burung camar ini binasa karena berlambat-lambat sampai akhirnya menjadi terlambat. Kita perhatikan kembali Kejadian pasal 19 ayat 15-17 ini. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Saudara yang dikasihi Tuhan, Lot dan keluarganya tinggal di sebuah kota bernama Sodom. Dan di Sodom, penduduknya melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini fenomena LGBT begitu merebak dan merajalela di seluruh dunia, maka di kota Sodom ini begitu pun juga. Sodom menjadi salah satu kota yang disebutkan dalam Alkitab di mana penduduknya melakukan penyimpangan seksual. LGBT sudah ada di sana, di kota Sodom, dan itu sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akibat dari dosa yang begitu luar biasa, Sodom ditetapkan Tuhan untuk dihancurkan. Bukan hanya Sodom, tapi Sodom dan Gomora. Dan Lot tinggal di sana, tinggal di kota Sodom bersama keluarganya, yaitu istri dan kedua anak perempuannya. Abraham sebenarnya telah berdoa syafaat supaya Sodom tidak dimusnahkan. Dalam doa syafaatnya, Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Kalau ada 50 orang benar, masa akan Tuhan akan membinasakan? Tuhan berkata tidak akan membinasakan kalau ada 50 orang benar. Kemudian Abraham menawar lagi, kalau ada 40 orang benar, bagaimana? Tuhan katakan tidak akan dibinasakan. Kemudian turun lagi, kalau ada 30 orang benar, Tuhan katakan tidak akan dibinasakan. Dan turun lagi tawaran Abraham, bagaimana kalau ada 20 orang benar saja? Tuhan katakan tidak akan dibinasakan. Abraham berpikir-pikir, jangan-jangan tidak ada sampai 20 orang benar di sana. Dan Abraham pun menawar, bagaimana kalau hanya ada 10 orang benar di sana? Masa akan Tuhan akan membinasakan? Dan Tuhan menjawab pada Abraham, Tuhan tidak akan membinasakan Sodom karena 10 orang benar itu. Tapi pada kenyataannya di kota Sodom tidak sampai 10 orang benar yang tinggal di sana. Hanya ada Lot dan keluarganya. Dan mereka pun sebenarnya sudah setengah-setengah dalam mengikut Tuhan. Hal ini bisa kelihatan dari sikap mereka setelah diselamatkan dari kehancuran. Nah, khusus di sini dalam ayat-ayat ini, saudara, 2 orang malaikat datang ke rumah Lot dan mendesak Lot dengan begitu sangat supaya Lot bersegera cepat-cepat pergi dari kota Sodom, karena Sodom akan dibinasakan. Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Tapi Lot dan keluarganya kelihatannya berlambat-lambat. Di sini jelas dikatakan ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, yaitu kedua malaikat itu. Dan mereka membawa Lot dan keluarganya itu cepat-cepat keluar dari sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan ini mempunyai pesan penting buat setiap kita. Ada beberapa hal, khususnya 3 hal yang ingin saya sampaikan, yang perlu kita ketahui berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Yang pertama adalah daya tarik dunia dan dosa begitu menjerat dan mengikat. Kita perhatikan Kejadian 19 ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing,
Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ayat 10 dan 11 ayat sebelumnya kita baca. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot tinggal di Sodom, tinggal di lembah Yordan, tinggal di wilayah yang penuh dengan kebejatan moral karena kelihatannya menarik. Seringkali saudara, situasi dunia ini, kota yang kita tinggal, tempat di mana kita berada, kelihatannya menarik, begitu memikat hati. Ada tempat-tempat hiburan yang bisa dikunjungi. Aturan-aturan dalam kota itu kelihatannya terasa begitu membebaskan untuk melakukan berbagai keinginan dan hawa nafsu dosa. Dosa dan daya tarik dunia ini begitu menjerat dan mengikat saudara. Dan kalau kita sudah terikat, maka kita seringkali akan enggan untuk meninggalkannya. Lot dan keluarganya berlambat-lambat. Mengapa saudara? Karena daya tarik Sodom begitu menjerat mereka. Mereka terlalu terikat dengan kota Sodom. Padahal mereka tahu bagaimana cara hidup orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Mereka tahu ada ketidakbenaran di sana. Tapi mereka pun rupa-rupanya sudah mulai terjerat dan terikat. Hal yang kedua saudara, kompromi dimulai dari sedikit demi sedikit. Dalam Kejadian 19 ayat 16, di situ dikatakan ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Mengapa saudara? Lot dan keluarganya berlambat-lambat. Karena mereka sudah kompromi dengan kota Sodom. Mereka sudah kompromi dengan budaya yang ada di sana. Salah satu tanda kompromi dengan dosa adalah kita berat untuk meninggalkan, berat untuk melepaskan dosa. Kita berat untuk terpisah dari hal itu. Itu adalah tanda kita kompromi, saudara. Ada banyak orang yang bekerja di kantoran berselingkuh dengan rekan kerjanya, atau bahkan dengan pimpinan perusahaan, dengan manajer, dengan direksi. Semuanya diawali dengan kompromi sedikit demi sedikit, dan lama-kelamaan menjadi terbuka dengan dosa. Dosa menjadi menguasai karena sikap kompromi. Jangka waktu Lot tinggal di Sodom itu cukup lama, saudara. Sampai anak-anaknya besar, sampai anak-anaknya sudah dewasa. Tapi Lot begitu tertarik dengan Sodom karena ia kompromi. Seharusnya dia pergi dari Sodom, tidak berada di sana. Karena orang-orang yang ada di sana semuanya adalah orang-orang yang bebal, orang-orang yang fasik dan orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Terhadap dosa, saudara, kita tidak boleh kompromi. Jangan berikan toleransi terhadap dosa, terhadap ketidakbenaran, agar dosa tidak menguasai diri kita. Hal yang ketiga, saudara, berlambat akan membahayakan jiwa. Kita sudah baca tadi bagaimana Lot berlambat-lambat, dan dua malaikat itu memegang tangan mereka supaya mereka pergi keluar cepat-cepat dari kota yang akan dibinasakan itu. Seandainya mereka berlambat-lambat, tentu akan sangat membahayakan. Bahkan kita perhatikan kalau kita baca ayat-ayat yang selanjutnya dari Kejadian pasal yang ke-19 itu. Istri Lot menjadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang. Hanya menoleh saja menjadi tiang garam. Bagaimana jadinya kalau mereka terlambat keluar
dari kota Sodom. Dalam Ibrani 3 ayat 13 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jelas sekali di sini saudara, dinyatakan bahwa selama masih dapat dikatakan hari ini, kita harus menasihati orang lain. Dan di sisi yang lain saudara, ini berarti bahwa selama masih ada hari ini, kita yang mendengar firman harus bertobat. Jangan ulur-ulur waktu. Jangan undur-undur jadwal untuk bertobat. Bertobat tidak perlu besok, karena besok kita tidak tahu. Bertobat jangan tahun depan, karena tahun depan belum tentu ada bagi kita. Bertobatlah hari ini, selama masih diberi kesempatan, dan selama kita masih diberi waktu kemurahan oleh Tuhan. William Shakespeare pernah berkata, better 3 hours too soon than 1 minute too late. Lebih baik 3 jam lebih cepat daripada 1 menit terlambat. Kita harus memprioritaskan pertobatan kita, saudara, dengan segera. Jangan pernah menunda-nunda. Seringkali terlambat sedikit saja, berarti tidak ada lagi kesempatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, refleksi buat kita secara pribadi. Mari renungkan dan koreksi diri kita masing-masing. Sedang di mana posisi kita pada saat ini, sekarang ini? Apakah dosa sedang menjerat kita? Apakah kita sedang terikat dengan dosa? Dosa-dosa yang tidak diketahui orang lain. Dosa-dosa yang tersembunyi, yang kita sembunyikan. Kita menjadi munafik, kelihatan baik di depan orang. Tapi sebenarnya kita fasik di hadapan Tuhan. Tuhan tahu keberadaan hati kita. Dia tahu isi terdalam hati saudara. Dia tahu apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi sekalipun. Adakah kita kompromi dengan dosa yang kelihatannya kecil? Mungkin kita membiarkan dosa-dosa kecil. Jangan biarkan saudara. Jangan bertoleransi dengan kesalahan, kejahatan atau dosa yang kelihatannya remeh. Apakah kita sedang berlambat-lambat untuk bertobat? Mungkin ada di antara saudara yang sudah merencanakan dalam hati, nanti saja kalau saya sudah pensiun, saya akan bertobat. Nanti kalau saya sudah tua, saya akan bertobat. Nanti kalau sudah tua, saya akan melayani Tuhan. Jangan menunda-nunda, saudara. Firman Tuhan berkata, selama masih ada hari ini, kalau kita mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kita tidak tahu kapan, saudara, kita akan dipanggil Tuhan. Karena itu, selama masih ada hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk mengambil sikap bertobat. Bertobat dari dosa, meninggalkan ketidakbenaran, dan memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati dan hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang menegur kami semua, supaya kami tidak berlambat-lambat, tapi kami mengambil keputusan yang tepat dan cepat, yaitu bertobat meninggalkan dosa, percaya kepadamu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan hidup dalam firman Tuhan, setia melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan kami mau mengasihi-Mu selalu. Pimpin kami Roh Kudus, agar kami tetap kuat dan selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari-hari ke depan, dalam tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan. Lawat setiap kami Tuhan, yang sakit, yang lemah, yang putus asa, yang sedang dalam persoalan. Jamah dan berikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan,
semangat baru, dan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan, kami alami mujizat Tuhan yang ajaib. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat ya Tuhan, curahkan roh-Mu bagi setiap orang, agar mereka percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Pakai kami menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kehidupan kami membawa terang kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.